الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من المحدثات والبدع. Baik, kita ketemu kembali bapak saya juga ibu-ibu di belakang, kawan-kawan, di pelajaran kita, pelajaran salah satu al-usul. Rahimahullah, semoga Allah melimpahkan rahmat untuk penulis Syekhna Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan wa amatana bi khairatihi wa bi barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah. Imam berkata, Imamna rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Nah, kita selesai di mana Pak? Masih ingat? Ya, ngaji sekali bulan ingat ya. Ayo, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ayo, bil adillah. Berarti sudah lewat ya. Sudah lewat. Berarti sudah lewat banyak bahasan. Ma'rifatun nabi khalas. Oh, belum. Yang rinci kita apa? Ma'rifatullah khalas. Berarti sekarang kita masuk ma'rifatullah. Ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu tujuan tauhid itu. Tujuan besar kita belajar tauhid itu apa saja? Kita sampai kepada pengenalan yang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan dibimbing oleh Imam dan oleh pensyarah Syekhna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita dibimbing isu ma'na wal ma'rifah. Apa yang dimaksudkan dengan makna ma'rifatu? Ya, apalagi makna ini seperti yang pernah kita sebutkan bahwa tersebar di kalangan orang umum, ma'rifah seperti itu. Baik. Poin yang kita tangkap kemarin di pelajaran sebelumnya bahwa kita tidak pernah alergi istilah ma'rifah. Baik. Kita tidak pernah alergi istilah ma'rifah. Tetapi ma'rifah yang diinginkan oleh mereka berbeda dengan ma'rifah yang diinginkan oleh nahnu. Salafiyun ahlus sunnah wal jamaah. Ma'rifah umumnya di masyarakat awam atau yang berkembang, isu yang berkembang di tengah-tengah kita, ma'rifah itu apa? Maqamah. Benar, dia adalah tingkatan maqam wal ahwal, tingkatan kondisi. Ya, memang diajarkan memang di tarekat sufiyah itu
lahumul maqama fil awwal wal akhir. Jadi mereka itu ada maqam-maqam, ada kondisi-kondisi. Ada maqam-maqam, ada kondisi-kondisi. Jadi ada maqam paling tinggi itu namanya mukasyafah. Apa namanya? Mukasyafah. Mukasyafah itu bapak saya tersingkatnya tadi namanya mukasyafah. Nanti yang paling tinggi lagi itu ada juga tinggi makom mereka itu namanya nazarul tajalli. Apa itu nazarul tajalli? Yaitu penglihatan hakiki. Sesuatu yang tidak tembus secara fisik bisa tembus secara makna. Pelajaran-pelajaran di makom sufi. Makanya orang itu kalau udah belajar sufi biasanya kalau udah bingung ini gila biasanya. Karena memang itu kan memang ada makom-makom yang dipelajari itu masuk. Makom itu suruh. Dan syaitan itu biasa bermain di area-area yang seperti nah kita tidak pernah apa saya katakan tadi ada di dengan istilah ma'rifah. Indakumul ma'rifah wa indana ma'rifah. Di kalian ada ma'rifah, di kita juga ada ma'rifah. Kita sepakat. Tapi kita tidak sepakat di makna dari ma'rifah. Maksud yang diinginkan dari ma'rifah. Ma'rifatullah. Dan bahkan di sini kita lihat bahwa Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ilmu yang dimaksudkan oleh Imam itu ma'rifah. Maka yang poin besar juga yang kita ambil dari sini bapak saya, ilmu itu jangan sekedar sampai hanya sebatas hiasan diri, tapi dia harus mencapai sebuah tingkatan sebagai ma'rifah. Ilmu yang lahir dari qalbu, terbenahnya hati, terbenahnya batin. Baik, itu yang kita harapkan. Tubuhnya ikhlas. Maka disebutkan oleh para ulama itu, apa disebutkan oleh saya? Al-mukhlis man ya'ti bi'amalin mukhlisan li wajhillah. Seorang yang ikhlas itu ialah orang yang melakukan satu amalan ikhlas karena mengharap wajahnya Allah. Wajahnya Allah. Wujuhun yawma idzin nadhir ila rabbiha nadhir. Wujuh hari-hari pada hari atau wajah-wajah pada hari itu nadhir, berseri-seri. Ya, ila rabbiha nadhir. Kepada Tuhannya apa? Nadhir. Dia melihat. Bagaimana enggak berseri wajah? Karena kebahagiaan hakiki itu ketika melihat wajahnya Allah. Nah, dijadikan itu sebagai pokok fondasi kita berharap wajahnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, ay wujuhun yawma idzin basirah, tadhunnu an yuf'ala biha nadhirah. Sementara sebaliknya ada wajah-wajah yang suram, takut. Itu wajah-wajah mereka. Siapa mereka? Ya orang kafir. Karena mereka apa? Karena mereka tahu akan ditimpakan apa? Hasil. Kebayang itu nih? 3 hari sebelumnya itu sudah diberitakan kamu akan dibunuh. Kebayang tidak? Bagaimana antum hari-harinya itu akan takut, diintai, kemudian merasa terintimidasi, terancam dan lain-lain. Itu kondisi orang kafir nanti di mana? Di akhir. Ya. Karena dia tahu dirinya pasti di situ. Makanya itulah mereka wujuhun yawma idzin basirah. Sementara wajah-wajah orang kafir pada hari itu apa? Baik, penuh dengan keluh kacau, takut. Itu kondisi orang kafir. Dan mukhlis saja wajibnya. Jadi ikhlas beramal itu berharap wajahnya. Lalu disebutkan bahwa siapa yang mengamalkan satu amalan ikhlas karena wajahnya Allah Subhanahu wa taala, faqadiruhu katsir, maka sedikitnya itu menjadi banyak. Baik. Wa man ya'mal bighairi wajhi, kata Allah. Dan siapa yang beramal tidak dengan mengharap wajahku, faqadiruhu katsir, maka banyak itu menjadi sedikit. Ini saya enggak sindir siapapun. Semua kita masuk ke dalam nasihat kawan-kawan.
Khususnya kita para muslimin. Barakallahu. Datangnya kita ke masjid ini Bapak saya niat kita apa? Mau belajar atau cuma hanya untuk pamer-pamer? Nah biasanya kalau yang pamer-pamer itu nggak tahan Bapak saya, nggak kuat biasanya, nggak tahan lama. Ya saya mohon maaf, kita mungkin terjangkiti penyakit batin yang kadang itu halus tanpa kita rasakan. Dia sama datang rumah tuh bawa ujung. Kemana tuh ngaji? Apalagi mungkin barang-barang gitu kan banyak motor gitu ngaji. Yang tadinya ikhlas berbelok hati. Ini jadi. Ada juga kadang-kadang mengadakan pengajian itu ada diawali karena apa? Karena hasil perseteruan ingin eksistensi masing-masing, ingin diakui masing-masing, ingin berkuasa masing-masing. Akhirnya apa? Niatnya mau dimuhi, berbelok. Maksudnya lain, tujuannya lain. Dan biasanya yang begini itu nggak bertahan biasanya. Nah sekarang benahi niat itu. Saya datang ke sini untuk benar-benar belajar. Anda jadi panitia kajian, tidak jadi panitia kajian, tetap ngaji. Walaupun jadi ikhwan biasa, ikhwan yang aktif pun tetap ngaji. Ya kan kita sebagian seperti itu pas jadi panitia kajian, alhamdulillah semangat tuh. Share kajian, share jadwal, ya enggak begitu habis dari panitia, ya di rumah. Maka nggak pernah lagi mencium majelis ini. Nah ini kan perlu area-area poin-poin kita benar kalau saya. Kita benar nih, jangan ada yang merasa tersinggung. Karena kenapa? Karena ini kondisi yang memang kerap umumnya terjadi di hati-hati para penonton ini. Ikhlas. Bahwasanya menuntut ilmu, belajar, duduk di sini berharap wajahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah saya pernah jelaskan ya? Ya enggak? Baik. Berarti kita pindah ke ma'rifatul Nabi. Nah kemarin berarti apa? Berarti kemarin apa yang kita tangkap? Ma'rifatullah itu muaranya itu muaranya itu terkandung pada 5. Yaitu apa? Iqrarun bil lisan wa iqrar bil qalb. Kemudian dari penyebutan, ya ini harus mulai dari tingkat bawah. Ustaz nggak bisa hidup di dalam hati saya. Yang mulai dari tingkat bawah, lisan. Terus biasakan menyebut nama Allah. Makanya ya kalau para penyanyi, para pendendang itu sulit memang merasa ma'rifah, sulit merasa takut, sulit merasa khawatir. Ya karena tidak dilatih lisannya itu. Ma'rifah iqrar bil lisan. Kemudian itu akan turun jadi apa? Ma'rifah, mengenal Allah di dalam hati. Setelah itu il-qabul, menerima. Kemudian yang keempat il-inqiyah. Setelah menerima, naik kita ke puncak selanjutnya apa? Patuh dan tunduk. Kemudian yang kelima yaitu apa? Berhukum. Ya kalau kita melalui 5 fase, 5 tingkat tadi ini panjang. Kita butuh melatih hati ini untuk tunduk. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mendefinisi ibadah dan para ulama Syekhuna Shalih Al-Fauzan rahimahullah juga mendefinisi bahwa ibadah itu makna ibadah. Itu makna ta'ah. Ibadah itu bukan bermakna ta'ah. Apa makna ibadah? Apa itu makna ibadah? Ismul jami' itu kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Bukan itu ada maksud. Apa makna ibadah Bapak saya? Nah, kata para ulama ibadah itu dibagi 2. Ada definisi secara umum dan ada definisi secara khusus. Tetapi ibadah itu sebenarnya pokok dari arti ibadah itu apa? Tadzallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi antum datang di dalam salat itu hina. Antum datang dalam doa hina. Jangan datang dalam salat itu dengan rasa perasaan yang enggak. Baik. Ya, keagungan Allah hilang, kebesaran Allah hilang. Jadi cuma sekedar mengukurkan kewajiban. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa rakaat tadi salat? Lupa saya. Ya itu tadi masalahnya, dia hilang keagungan. Barakallahu. Nah sekarang
setiap orang harus untuk menimbang diri di timbangan. Ini timbangan apa kita sebut? Timbangan batin. Timbangan batin. Setiap kita harus untuk menimbang diri di situ. Baik. Itu kata Imam Ar-Razi rahimahullah bahwa ibadah itu bermakna apa? Tadzallul. Penghinaan diri. Dia tidak definisi dengan taat. Kenapa? Orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah patung dan berhala, apakah dia taat kepada patung dan berhala? Apakah dia taat kepada Isa? Apakah dia taat kepada Uzair? Orang yang menyembah Uzair, orang yang menyembah Isa, apakah dia taat kepada Isa? Tidak. Tapi orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Menghinakan diri. Nah, maka kalau definisi dengan taat masih kurang sempurna. Tapi kalau Syekhna Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah apa kata beliau? Likulli ma yajma'u fihi likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'l. Kalau imamnya menyebut atau memaknai atau mendefinisi ibadah itu apa? Setiap sesuatu atau sebuah nama yang terkandung di dalamnya itu apa? Di dalamnya itu terkandung apa? Setiap perkataan dan perbuatan yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Itu disebut apa? Ibadah. Nah, ini makna secara apa? Secara khusus. Ya, sebab semua ibadah. Kalau definisi ini berdasarkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah, orang yang bekerja mencari nafkah, ibadah atau bukan? Ibadah. Orang yang menikah menyempurnakan setengah agama, ibadah atau bukan? Ibadah. Karena dicintai oleh Allah. Orang yang pergi misalkan nyari kayu misalkan di kebun untuk dibakar di rumah sebagai sumber-sumber pokok makanan bagi keluarga dimasak di atasnya, ibadah atau bukan? Ibadah. Baik. Mencari makan sendiri dengan tangan itu ibadah. Nah, jadi juga jangan nanti dipilah. Ini hati-hati penuntut ilmu, ada temannya mungkin kerja, mungkin antum ini kerja terus haji. Baik. Nah, khawatirnya anak antum yang berubah niatnya. Karena memang kita tidak pungkiri bahwa para ibu saya ada memang kawan-kawan bahwa hidup mereka itu bertumpu di tulang punggung. Sementara orang makan dari hasil tangan sendiri itu ibadah atau tidak? Ibadah. Daripada meminta. Tapi juga tidak menjadikan alasan untuk antum kerja terus tanpa ngaji. Tentu maqam yang paling tinggi itu adalah maqam menuntut ilmu tahazzufan amma yadin nas, yang tidak cemburu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Wa u'tiya idza u'tiya syakara, apabila dia diberikan oleh Allah dia bersyukur, kecil maupun besar, itu maqam. Tapi yang saya maksud adalah kita bisa mengoptimalisasi diri di area-area yang mungkin itu dianggap biasa, kerja, mencari nafkah, mungkin duniawi, tetapi itu ibadah kalau memang itu untuk menutupi iffah, kesucian daripada apa? Meminta. Ma'rifatullah tadi yaitu iqrar bil lisan, iqrar bil qalb, kemudian il-qabul, menerima, wal inqiyad, patuh dan tunduk, kemudian terima apa? Tahkim, berhukum dengan hukum Allah. Baik. Kemudian ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau yatim. Sementara beliau sedang masih berada dalam kandungan ibunya, usia berapa? 6 bulan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai selesai Adnan. Wa Adnan min dzurriyyah walad Ismail alaihi salam. Dan Adnan ini adalah anak cucu dari Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail anak dari siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka anak cucu yang lahir setelahnya itu, nabi-nabi yang lahir itu adalah semua nasab bersambung bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Terus sampai siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di usia 1 sampai 2 tahun beliau disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah memulangkan di usia 2 tahun.
kemudian kembali lagi. Di mana sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyatimannya itu membawa keberkahan, membawa keberkahan. Yang tadinya air susu dari ternak-ternak itu kering, datangnya Nabi Muhammad menjadi mancung. Yang tadinya air minum itu sulit didapatkan karena kering, akhirnya menjadi apa? Menjadi subur. Yang tadinya rumput-rumput itu menjadi apa? Menjadi kering, datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi subur. Mudahnya mendapatkan pokok-pokok makanan menjadi lebih mudah bagi keluarga hadirin saat ini. Itu dirasakan, sangat dirasakan dengan kehadiran siapa? Nabi Muhammad membawa keberkahan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kontraknya adalah sampai 2 tahun dengan ibu. Dipulangkan Nabi Muhammad ke Makkah. Pulang kembali siapa? Hadir Sa'di. Begitu sampai di rumah, Hadir Sa'diyah dengan suaminya meratapi lagi nasibnya, bahwa kembali lagi seperti semula. Air yang sangat sulit untuk didapatkan, kemudian susu dari ternak sulit untuk diperoleh, sementara sumber-sumber makanan semakin menjadi sulit. Dirasakan bahwa ketika itu kepergian siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebelumnya itu tanda-tanda dari sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjaganya kota Makkah dari dihancurkannya oleh pasukan besar Abrahah pada waktu itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan dalam riwayat tafsir bahwa mengerahkan 1000 unta. 1000 unta untuk menghancurkan apa? Ka'bah. 1000 unta, dan satu unta yang paling gede itu namanya Mahmud. Mahmud itu nama unta yang paling besar. Nanti bisa buka kisahnya, ini bagus kisahnya di surat Al-Fil. Ya, ketika dulu ada seorang raja di Yaman, ya, orang Yahudi, zalim, ya. Kemudian dikirim antum masih ingat kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud, ada satu orang yang selamat. Namanya Daus. Ketika membakar puluhan ribu kaum muslimin mukminin dibakar, ya kan? Sama idatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidi wa qutil ashabu ilham. Kemudian satu orang selamat, namanya Daus. Akhirnya dia pergi ke Kaisar Syam, dia minta tolong suaka politik perlindungan. Akhirnya dikirimlah 2 orang pasukan, dikirimlah pasukan besar dipimpin oleh 2 orang pimpinan. Nah, salah satunya itu siapa? Abraham dengan satunya saya lupa namanya. Ya, Abraham dengan satu. Akhirnya datang ke sana untuk menumbangkan kekuasaan terakhir orang Yahudi di Yaman. Akhirnya Abraham sampai di situ, melancarkan agresi militernya, perang besar terjadi, akhirnya Yahudi jatuh. Akhirnya kekuasaan dipegang oleh siapa? Oleh Abraham dan 2 pimpinan. Sampai terjadi perselisihan antara 2 pimpinan, Abraham dan satu. Ada satunya mengatakan jangan sampai kita mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah ini. Kita saja yang duel. Yang menang maka dia berhak untuk menjadi pemimpin utama. Biasanya orang kalau udah pemimpin itu mana mau ada jadi wakil. Biasanya ingin jadi pemimpin. Akhirnya duel antara Abraham dengan satu. Sampai disebutkan ya mereka Abraham itu sudah dalam kondisi terpojok, terdesak. Terdesak sudah di pojok. Bahkan sampai ada mengatakan sudah sampai hidungnya, bibirnya itu pecah dengan pukulan. Hampir kalah. Sudah hampir. Tapi Masya Allah ada mantan budak yang pernah dulu mengabdi sama Abraham dan sangat baik Abraham sama dia. Akhirnya apa? Timbul rasa ini. Akhirnya apa? Wah, Tuhan saya disiksa ini. Akhirnya apa? 2 lawan 1. Dibunuh dari belakang. Akhirnya kalah itu. Abraham yang menang. Itulah cerita. Akhirnya Abraham melancarkan agresi militernya menuju ke Makkah untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Makanya itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan tempat itu untuk menemboknya.
untuk menjaganya bahwa di sini akan lahir seorang nabi. Kemudian di usia 3 ke 4 tahun kembali diambil Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh siapa? Oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah dipanggil, disuruh sama suaminya untuk kembali menjemput Nabi Muhammad. Setelah negosiasi panjang antara Halimah Sa'diyah dengan ibunda Aminah, akhirnya berhasil dibawa Nabi Muhammad kembali ke kampungnya siapa? Halimah Sa'diyah. Kembali dididik sama Halimah Sa'diyah, kembali disusui oleh Halimah Sa'diyah, main sama anak-anak. Kemudian di usia 4 tahun terjadi pembelahan daging. Usia berapa? 4 tahun. 6 bulan di usia kandungan bapaknya meninggal. Kemudian 1 kedua persusuan oleh Halimah Sa'diyah. 3 ke 4 kembali disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian di usia ke-4 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Di bedah dadanya. Di bedah dadanya. Kemudian dari pembelahan dada itu diambil satu daging, ya, diambil satu daging yang kita sebut dengan qalbu. Lalu qalbu itu dibelah, kemudian diambil lagi. Lalu malaikat mengambil dan mengatakan, ya Muhammad, hadza haddu syaitan mink. Ya Muhammad, ini adalah bagian kesyaitanan darimu. Kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan bima Zamzam, itu dengan air Zamzam, fi qistin zahab, yaitu di sebuah mangkok terbuat dari emas, kemudian dicuci, kemudian dikembalikan ke tempat semua, bersihlah itu. Itu kapan? Usia 4 tahun. Kemudian setelah itu terjadi lagi di usia ke 6 tahun kelipatannya. Usia 6 tahun apa yang terjadi di situ? Ibunda Aminah meninggal. Perjalanan menuju dari Al-Abwa menuju ke mana? Ke Makkah. Karena kebiasaan dari Aminah itu adalah silaturahim, menjenguk keluarga-keluarganya dari arah suami, menjenguk sampai akhirnya mau kembali pulang. Di tengah perjalanan, ya, Aminah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amul huzn, tahun kesedihan. Karena satu persatu orang-orang berkata Nabi Muhammad itu diambil oleh Allah. Bapaknya belum pernah melihat bagaimana wajah bapaknya. Nah, itu bagian dari kuasa Allah untuk membentuk karakter pribadi Nabi Muhammad untuk menjadi anak yang kuat, hidup mandiri. Ya, umumnya anak yatim itu begitu. Nakal-nakalnya anak yatim itu apa saja? Mandiri biasanya. Beda kalau anak-anak yang sempurna ibu bapaknya, ya, apalagi anak-anak yang serba ada, tinggal pulang dapat makan segala macam, tinggal minum, tinggal istirahat, pakai istrimu, dengan ibu sama ibunya, ibu sama bapaknya, manja. Tapi anak yatim beda. Makanya kalau kita lihat dari sisi ini, anak yatim itu satu ciri lebih unggul daripada anak yang sempurna ibu dan bapaknya. Maka dalam ayat disebutkan alam yajidka yatiman fa'aw. Bukankah dia mendapati Muhammad dalam kondisi yang yatim fa'aw, lalu dia berikan perlindungan. Maka dalam makna ini anak yatim itu adalah orang dapat perlindungan dari Allah. Dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian berat seperti ini. Manusia mana yang mampu? Manusia mana yang mampu? Mungkin kalau kita ditimpangkan seperti itu, mungkin kita akan mengatakan apa saja. Ya Allah, apa lagi? Musibah apa lagi ya Allah? Musibah apa lagi ya Allah? Karena kita terlalu fokus sama apa? Musibah. Jadi mata kita nggak bisa lagi melihat apa ini. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar lewat di lisan Muhammad, tapi pengenalan kosong. Baik. Kemudian di usia berapa? Usia ke-6 tahun dari apa? Meninggal itu. Kemudian kafalatuhu, yang taklid ila kafalati mata jadi abdin. Kemudian penjagaan, kemudian pendidikan, kemudian kehidupannya, kemudian ya semuanya itu ditanggung oleh siapa? Oleh kakek. Ya. Pengurusan ditanggung oleh siapa? Oleh kakek. Baru merasakan kasih sayang kakek 2 tahun, menjelang 2 tahun, di usia ke-8 tahun kakeknya meninggal.
Nah, itu bukan kalau kita akan mengatakan apa, wah ya Allah, ini apa lagi ini musibahnya. Baru 2 tahun tidak pernah merasakan kasih sayang bapak dari sejak itu. Merasakan kasih sayang ibu pun enggak. Rasulullah begitu pindah kasih sayang kakek, makanya kakeknya dulu sama saya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu enggak punya ayah. Nabi Muhammad itu enggak punya ibu. Karena enggak ada lagi tempat untuk beliau SAW itu untuk apa? Untuk bersandar. Makanya dulu anak-anaknya lain seperti anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Jahal, itu cemburu sama Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW itu biasa mengacak-ngacak tempat duduk kakeknya. Tapi kakeknya mengatakan, ya, karena dia itu cucu tercinta. Ya karena memang ya di dalam lubuk hati Abdul Muttalib, anak yang dia cintai dari lahir itu siapa? Abdullah. Ya, karena Abdullah itu orang yang baik. Ya, Abdullah itu orang yang bekerja keras. Itu Abdullah. Makanya salah satu riwayat yang menyebabkan Abdullah meninggal itu adalah karena terlalu keras kerjanya. Abdullah itu terlalu keras kerjanya. Makanya Abdullah meninggal di usia 25 tahun. Masih muda meninggal. Berarti Abdullah juga muda berarti kan? Sama lahirlah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernazar dulu kakeknya ini. Kalau lahir ini nazarnya siapa? Abdul Muttalib. Benar lahir siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang, makanya wajar dicintai oleh siapa? Abdul Muttalib. Ketika dia melihat wajah Nabi Muhammad, dia ingat sama siapa? Anak Abdullah. Akhirnya tidak lama dari itu Abdul Muttalib pun meninggal. Umur berapa Nabi Muhammad? 8 tahun. 8 tahun. 1 kedua disusui sama siapa? Halimah Sa'diyah. 3 ke 4 kembali disusui sama siapa? Halimah Sa'diyah. Kemudian usia ke 4 tahun dibelah dada. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kelipatan. Enggak lama Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu diambil alih penjagaan oleh siapa? Sang paman Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu saudara kandung siapa? Abdul Thalib. Satu ibu dan satu ayah dari Abu Thalib. Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib itu punya banyak istri, tetapi yang satu ibu satu ayah itu Abdullah dengan Abu Thalib. Abdul Muttalib paham. Umumnya adalah paman yang saudara ayah atau saudara ibu, yang biasanya kandung satu ayah satu ibu, itu biasanya lebih baik daripada satu ibu beda ayah, atau satu ayah beda ibu. Di antara dua hal itu. Tapi kalau beda kalau sama ayah sama ibu biasanya lebih pamanan kita itu lebih kuat antara keponakan dengan paman. Diambil alih oleh Abu Thalib, diurusilah urusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kecil dan di usia 12 tahun Nabi Muhammad pergi berdagang bersama sang paman. Ya karena dia tahu diri beliau bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak yatim. Di sini itu bahwa beliau itu numpang. Karena Abu Thalib juga punya anak yang banyak. Beliau tidak tega, beliau tidak enak kalau makan makanan yang banyak, nanti anak-anaknya Abu Thalib marah. Ya, beliau tidak tega kalau terlalu banyak menghabiskan makanan sementara anak-anaknya Abu Thalib itu belum makan. Makanya disebutkan Nabi Muhammad itu enggak mau makan kalau mereka belum makan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Thalib itu sangat cinta sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau dalam mengutamakan itu diutamakan sekali Nabi Muhammad. Ya, tapi itu adalah Rasulullah. Karena beliau tahu ini bukan ayah saya. Ya, ini bukan ayah saya. Karena beliau tahu juga itu bukan keluarga. Secara istilahnya secara ibu. Akhirnya umur 12 tahun Rasulullah memutuskan diri untuk ikut berniaga bersama paman. Minta izin untuk ikut berjualan. Ya dengan cara seperti itu mungkin rasa malu dan segala macam bisa ditekan. Ya, karena kalau kita bisa bantu paman kan enak ya. Ya antara anaknya, kalau anaknya mungkin tidur, main segala macam. Tapi kalau Rasulullah minta izin,
Paman boleh nggak aku ikut berdagang? Apa kata Abu Thalib? Enggak boleh. Karena aku khawatirkan keselamatan dirimu. Memang disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad meminta 12 tahun. Umur 12 tahun itu kelas berapa nih sekarang? Kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP itu sudah seperti itu faktanya. Nabi Muhammad. Kelas 1 SMP sekarang enggak fakta-fakta. Udah kelas 1 SMP, rokokan lagi. Minta terus sama orang tua. Saya kesel sama anak-anaknya kayak begini. Dia nggak tahu kadang orang tuanya itu kadang lelah, capek cari kerjaan. Taunya dia itu pulang, mah minta uang, pak minta uang. Uangnya kadang nggak jelas dipakai di mana. Pakai makan sama teman-temannya, sama teman perempuannya, kadang buat beli rokok. Ya. Nggak menghalangi anak SMP itu untuk dewasa berpikir. Baik. Nah, ini barakallahu fiik, ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi timbangan-timbangan untuk orang tua itu mendidik anak. Ya. Itu Rasulullah SAW. Akhirnya umur 12 tahun beliau pergi berdagang ke Syam. Karena Syam pada waktu itu menjadi pusat perbelanjaan, pusat ekonomi dunia pada waktu itu. Dikuasai oleh siapa? Oleh Abraham. Itu dulu. Makanya kan itu kan sebab Abraham ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Keturunan-keturunannya itu, lalu raja-raja yang setelahnya itu menguasai menjadi pusat apa? Pusat ekonomi dunia. Dan itu dikuasai oleh orang-orang siapa? Nasr. Ya, di Syam. Ya. Benar, akhirnya Rasulullah SAW ikut berjualan bersama Papa. Nah, disitulah tanda-tanda kenabian selanjutnya muncul. Ketika Buhairah melihat Nabi Muhammad SAW dari kejauhan bahwa ada seorang anak berjalan, tetapi awan itu ikut jalan. Itu mungkin hal biasa kalau kita kan. Kalau kita kan lihat awan itu jalan. Ya sangat bisa awan itu jalan di atas kita, bisa tidak? Sangat bisa. Itu diantara kisah-kisah yang disebutkan. Nau dari naungan, serta keteduhan diberikan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW karena tahu diri beliau itu adalah ikut numpang pada waktu itu, beliau kerjanya apa? Sebagai pemberi makan atau pakan umum, membersihkan habis makanan itu, membersihkan. Nanti kalau rombongan itu habis makan, siapa yang nyuci? Nabi Muhammad. Itu sudah lama sama pamannya, tapi itu Rasulullah supaya tidak terlalu membebani orang, orang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya benar pada waktu itu diundang oleh Buhairah makan. Rombongan dari makan itu diundang untuk ikut makan. Di situ akhirnya orang-orang bertanya, ada apa dengan tumben engkau mengundang kita makan? Ya enggak ada. Aku pengen mengundang kalian aja, ingin menghormati kamu. Karena kalian ini kan partner kerja. Karena memang dikenal orang-orang Arab itu adalah ahli bisnis, termasuk kakek Nabi Muhammad. Kakek Nabi Muhammad itu luar biasa, terkenal sebagai ahli bisnis unggul. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW semua waktu itu undangan masuk ke dalam rumah, ikut makan bersama pendeta Buhairah bisa. Tertinggal siapa? Nabi Muhammad. Yang dimana sebelumnya Rasulullah SAW itu lagi duduk di sebuah pohon yang penuh dengan panas. Kemudian datang rombongan itu mengatakan, Muhammad, minggir, kita mau duduk. Begitu duduk Nabi Muhammad SAW di tempatnya lain, kemudian salah satu dahan dari pohon tersebut mengarahkan dirinya ke tempat duduknya Rasul. Dan itu disaksikan oleh Buhairah. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini memang berita-beritanya. Orang-orang Nasrani itu memang sendiri juga meragukan berita-berita ini. Ya apa kata Imam Ibnu Hajar? Ya itulah Nabi. Sesuatu yang sifatnya mukjizat yang tidak bisa ditebus oleh logika. Akhirnya Rasulullah SAW, orang-orang pada makan, akhirnya Buhairah melihat dia, yang tadi anak-anak yang tadi. Kemudian ditanya, mana? Ada satu orang enggak yang tidak ikut makan? Oh, kata rombongan enggak ada. Semua kita ini sudah hadir. Tapi ternyata mereka itu enggak memandang bahwasanya bolehnya hadir siapa anak kecil. Akhirnya kata Buhairah, enggak, kalian harus panggil semua. Saya enggak mau makanan saya ini yatakhallaf anhu. Tidak makan darinya apa? Seorang pun enggak boleh. Semua harus ikut masuk.
Dipanggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, akhirnya Rasulullah masuk, kemudian dilihat dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah. Dilihat sama siapa? Wahai. Nah, karena ciri-ciri yang disebutkan di dalam Alkitab ini sudah memenuhi ciri-cirinya, Akhirnya dia bersumpah di hadapannya, dia mengatakan Wallah wal Uzza wal Manat. Aku ingin bertanya kepadamu, wahai anak muda. Nabi Muhammad SAW tidak mau melihat. Diulang lagi, Wallah wal Uzza wal Manat. Aku ingin bertanya kepada engkau, wahai anak muda. Nabi Muhammad tidak mau melihat sampai dia mengatakan, Wallahi, demi Allah, uridu an as'al. Aku mau bertanya kepada Nabi Muhammad, baru dia melihat ke arah wajahnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada ucapan yang paling aku benci adalah Wallah wal Uzza wal Manat. Satu. Berarti ini bukan apa? Bukan ahli syirik. Berarti agama Tuhan kita apa? Satu. Akhirnya benar. Pertanyaan selanjutnya, dia bertanya, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri itu semakin ketat bahwa inilah ciri-ciri disebutkan di dalam Alkitab. Sampai akhirnya tinggal satu yang perlu untuk diuji. Apakah anak ini masih memiliki ayah atau tidak? Akhirnya dia bertanya kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, anak ini apa? Ada apa dengan dirimu? Hubungan apa ia dengan kamu? Abu Thalib mengatakan apa? Dia anak. Ya benar, anak dari saudara. Ya, karena Abu Thalib juga melihat bahwa ini sudah mulai agak rada-rada aneh nih pendeta. Dari tadi kok keponakan itu dia dari atas ke bawah, dari atas kemudian ada apa? Akhirnya dia muncul sifat atau sikap ingin menjaga Nabi Muhammad, jangan sampai yang tidak. Akhirnya dia mengatakan apa? Anakku. Lalu apa kata sang pendeta? Harusnya anak ini tidak memiliki seorang anak. Akhirnya dia mengatakan, ya benar, bapaknya sudah meninggal, dia saudara saya Abdullah, anak ini ya. Akhirnya pendeta mengatakan, kamu sekarang bawa pulang, karena saya khawatir kalau terlalu lama di sini akan terjadi sesuatu yang tidak pada diri. Dia ini adalah orang besar dan bahkan disebutkan bahkan dia akan menjadi seorang nabi. Abu Thalib itu tahu sebenarnya. Bahkan ciri-ciri sebelum itu Abu Thalib tahu. Bahkan dari pendeta dikabarkan bahwa keponakanmu ini menjadi apa? Nabi. Dia tahu, dia dengar. Tapi kenapa dia tidak mau masuk Islam? Nah, itulah bapak saya. Dia tidak mau masuk Islam. Ada satu masalahnya, sebabnya akibat dari teman buruk. Sebenarnya awal akhir-akhir itu Rasulullah SAW itu sempat memaksakan Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebenarnya sempat dulu Abu Thalib, karena memang dia saksikan tanda-tanda itu dari sejak kecil Nabi Muhammad sampai Nah, kita jangan sampai seperti itu kawan-kawan bapak saya. Dari kecil kita sudah dengar hadis, kita sudah dengar ayat, kita dengar, cuma nggak mau ikut. Ya karena itu tadi pengaruh temannya jadi di situ duduk kemudahan. Ya, apa dia katakan? Apakah engkau benci terhadap agama bapak kita? Siapa? Abdul? Apakah engkau benci kepada agama nenek moyang kita? Itu yang sulit bagi Abu Thalib, karena di sekitarnya itu ditakdir juga oleh orang-orang musyrik. Sementara Nabi Muhammad juga mentakdir juga, dia mengatakan apa? La ilaha illallah wa hajjulaka indallah yaumil qiyamah. Dengan 2 kalimat ini aku bisa berhujjah nanti di hadapan Allah untuk membela panah. Ya tapi akhirnya mengatakan dia tidak mau masuk Islam. Dia mengatakan sebelum dia meninggal, aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang. Itu kesedihan yang sekian yang dirasakan paling sakit oleh Nabi Muhammad. Seorang paman yang membantu dia, yang menolong dia, yang menjaga dia, ternyata di akhir hidup tidak masuk Islam. Itu pernah ada orang diuji seperti itu. Ada orang pernah diuji seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu fiihi, dibawa pulang oleh pamannya. Akhirnya tidak lama dari itu, akhirnya orang-orang Yahudi mulai meleset masuk ke Arsyad.
Ya, akhirnya bertanya ke semua orang, apakah ada anak muda namanya Muhammad? Muhammad cirinya begini, cirinya begini. Semua mengatakan tidak ada. Kemudian dari angka tahun ke-12, satu umurnya 12 tahun, kemudian di umur 25 tahun kembali beliau berjual berdagang kemana? Ke Syam. Yang tadinya beliau adalah berjualan bersama paman, sementara di umur ke-25 tahun beliau mulai berjualan sendiri. Ya. Jadi karakter bapaknya itu sangat diwarisi sama Nabi Muhammad. Pekerja keras, nggak pernah mau jadi orang minta-minta. Ya, menjaga ifah kesucian diri, kehormatan diri, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 25 tahun, pada waktu itu Abu Thalib mendapati kesulitan hidup yang cukup sulit, ya. Apalagi sumber-sumber pokok-pokok makanan semakin sulit didapatkan. Ya, karena Abu Thalib juga di antara saudara-saudaranya itu memang Abu Thalib yang paling lemah ekonominya dibandingnya jangan. Makanya Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad, sebenarnya ini pernah aku katakan, tetapi yang mau dikata apa? Kita dalam kondisi susah, makan pun kita susah. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya akan bantu, kata Rasulullah. Iya, di sini saya dengar ada seorang yang mencari karyawan untuk kerja, untuk menjadi apa? Untuk menjadi karyawannya, menjualkan barang. Siapa? Namanya Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, juga dari suku Quraisy, wanita baik-baik, wanita yang cantik, masya Allah, terkenal di situ di Makkah. Ya, dan bahkan terjaga dirinya dari setelah kematian suaminya yang itu, beliau itu berazam untuk tidak menikah lagi. Kenapa? Karena mungkin trauma sekian puluh tahun beliau itu menjaga diri dari menikah sampai tersiar. Sebelumnya itu nanti kemudian Rasulullah datang ke Khadijah bersama pamannya. Wahai Khadijah, jadi saya punya keponakan ingin ikut kerja dengan engkau. Ingin ikut kerja dengan engkau. Akhirnya Khadijah, ya nggak apa-apa, silakan paman, silakan boleh ikut kerja. Akhirnya beliau ditemani oleh seseorang yang senantiasa menemani Nabi Muhammad. Pergi berdagang ke Syam, bolak-balik Rasulullah, memangkul jualan dagangan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda yang cekatan, seorang pemuda yang tidak pernah mengenal namanya lelah, namanya capek, kerja keras, bisa bantu pamannya, bisa bantu anak-anak pamannya. Dari beliaulah pamannya bisa merasakan kehidupan lebih layak lagi. Dan hasil tangan siapa? Nabi Muhammad. Nggak pernah malu beliau itu. Ya, bahkan memikul barang itu sendirinya, sampai orang itu bersumpah di hadapan Khadijah, saya nggak pernah melihat karyawan yang paling baik cara berdagangnya siapa? Muhammad. Bagaimana dia berdagang? Iya, dia berdagang itu dia mencari keuntungan kecil tetapi banyak, kecil. Makanya begitu Nabi Muhammad SAW pulang Nabi Muhammad itu membawa keuntungan yang besar. Sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah terkenal dari keturunan Quraisy, keluarganya baik-baik, nasabnya itu nasab yang bagus, dan dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan ketapanannya. Nabi Muhammad pada kakek itu tampan. Ya, kakek Nabi Muhammad itu tinggi, tampan, berwibawa. Itu kalau siapa yang melihat Abdul Muthalib itu langsung cium itu, gantengnya hilang, tingginya langsung hilang, wibawanya langsung hilang. Ya. Abraha itu ketika sampai di Makkah, ya, ketika sampai di sebuah tempat perbatasan Makkah itu tinggal menyerang. Akhirnya karena waktu itu sekitar berapa ratus unta diambil oleh pasukannya, ditahan oleh pasukannya, termasuk untanya siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Akhirnya diutus satu orang untuk masuk ke sana untuk menjadi utusan, untuk mencari orang yang paling tokoh di situ untuk bisa bernegosiasi dengan saya, kata Abraha. Dibawa oleh siapa? Abdul Muthalib begitu datang di hadapan, Abraha itu langsung hilang, cakapnya hilang, tingginya hilang, wibawanya hilang. Ya, mengagumkan. Akhirnya Abraha mengatakan apa? Abraha mengatakan, engkau tahu maksud saya datang ke sini? Silahkan, engkau boleh minta. Jangan tahu dia akan menyerang apa? Enggak. Karena 1 bulan sebelum itu sudah siap bahwasanya Abraha akan menghancurkan
Tahu. Akhirnya apa kata Abraham? Silahkan, boleh kau minta permintaan apapun kepadaku, saya berikan engkau kesempatan. Apa kata Abdul Muthalib? Aku hanya minta kembalikan unta-unta saya. Akhirnya Abdul Muthalib itu merasa heran. Allahu Akbar itu kalimat saya ya, bukan kalimat Abraham. Ya, gimana ini kata Abraham? Saya ini kagum sama engkau, berwibawa tinggi, engkau ini tokoh, tampan. Yang tadinya saya menyangka engkau akan apa? Menghardik saya, akan menghalangi saya, karena ini ada tempat ibadahmu. Bagaimana? Sementara engkau datang di sini hanya untuk meminta dibebaskan apa? Untuk apa kata Abdul Muthalib? Lah, kamu nggak tahu. Saya itu pemilik unta, sementara Ka'bah itu ada pemilik Allah. Lalu apa kata Abraham? Kalau begitu laporkan saya sama Allah. Saya tidak akan bisa dihalangi oleh Allah. Sombong. Siapa Abraham? Allah. Akhirnya Abdul Muthalib. Kemudian begitu besok paginya Abdul Muthalib dibebaskan, diberikan unta-untanya, dikembalikan unta-untanya. Akhirnya Abdul Muthalib memegang gagang pintu dari Ka'bah. Kemudian ditinggalkan sapi betina. Karena dulu keyakinan orang itu kalau sapi betina itu disembelih dengan cara zalim, itu akan apa? Mendatangkan petaka. Unta atau sapi dibiarkan di situ, dilepas di situ. Kemudian Ibnul Habib yang menjadi tawanan Abraha waktu itu menjadi penunjuk jalan untuk menuju ke Makkah. Ibnul Habib ini adalah juga tokoh Quraisy. Ya, tokoh yang ada di situ tokoh Makkah. Dari suku Qahtan, suku Adnan, suku Qahtan itu yang paling berontak untuk tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib memegang pintu gagang Ka'bah. Lalu dia berdoa, Allahumma, ya Allah, kata apa? Kata Abdul Muthalib, jangan engkau berikan Ka'bah ini dikuasai oleh siapa? Pasukan saya. Sebagaimana unta itu ada pemiliknya, maka selamatkanlah milikmu. Baik, akhirnya dilepas gagangnya. Kemudian Abdul Muthalib bersama pengikutnya naik ke atas puncak dan menyelamatkan diri. Kemudian siapa? Ibnul Habib yang menuntun unta itu untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian diambil dia punya telinga. Kemudian disebutkan oleh Ibnul Habib, dibisiki, ukur ya ba'ir, duduk kamu unta. Ya, karena sesungguhnya engkau sedang berada di rumah dari rumah Allah. Duduk itu. Sesungguhnya engkau sedang berada di tanah yang disucikan oleh Allah. Akhirnya unta itu duduk. Akhirnya Ibnul Habib mulai lari. Akhirnya Abraha waktu itu merasa kebingungan. Karena untanya duduk. Ya. Akhirnya unta-unta di belakang itu merasa berani untuk menyerang. Di situ Allah mengirimkan apa? Burung apa? Akhirnya di situ orang-orang Quraisy itu bilang begini dengan rasain, ya, orang-orang musyrik. Makanya di dalam tafsir itu disebutkan bahwa seolah-olah Allah berfirman di dalam surah Al-Fil bahwa aku tidak menolong Ka'bah karena kebaikan kamu, wahai orang-orang musyrik, tetapi ini karena sebagai apa? Sebagai tempat penjagaan, sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin terdengar, tersiar tentang kejujuran, tentang kebaikannya, tertawalah hati sang ibunda Khadijah. Yang paling pertama terlihat dari gerak-geriknya itu suka itu siapa? Khadijah. Nabi Muhammad itu profesional. Karena juga Nabi kita juga tahu dirinya itu memang tidak cocok dengan Khadijah. Siapa beliau anak yatim? Siapa beliau orang miskin? Bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad. Sedang dalam kondisi kesusahan, mencari makan pun susah. Gak kebayang untuk bagaimana bisa mencintai bosnya. Akhirnya ada seorang perempuan yang melihat gerak-gerik dari ibunda itu mulai suka sama siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya ditanya, engkau suka sama itu? Engkau suka sama Muhammad? Senyum-senyum Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ya. Dan ditahu kalau engkau suka, saya bisa bertemu. Bagaimana ini? Karena Muhammad juga suka sama aku. Padahal Nabi Muhammad gak pernah bilang apa-apa padahal. Ya. Dibilangnya Muhammad suka sama aku. Oh iya, sudah berbinar dong hati sang bunda. Dia suka. Saya tahu kok dia suka sama aku. Setelah itu dia pergi ke Rasul.
Sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil Muhammad. Dengan ini kita bercerita tentang beliau masih muda. Ditanya, kamu pengen nikah enggak Muhammad? Siapa yang enggak pengen nikah? Cuma saya enggak ada modal untuk nikah, kata Nabi Muhammad dalam cerita itu disebut. Saya enggak ada modal untuk nikah. Lalu apa kata si perempuan ini? Tapi kalau misalnya kebutuhanmu itu ditanggung, kesusahan itu ditanggung, dan dia adalah wanita kaya raya, mau tidak kira-kira kamu? Apa kata Nabi Muhammad? Saya enggak mau, kata Rasul. Ada yang suka sama aku, siapa? Khadijah. Padahal Khadijah tak boleh bilang apa-apa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beneran Khadijah mau sama saya? Mau sama kamu? Mau? Boleh, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berdiskusi bersama keluarga, dan Khadijah juga sudah merasa mantap karena hati sudah tertawan lama memang dengan nama Nabi Muhammad. Kebaikan-kebaikannya, dia tertawan dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya Rasulullah SAW datang dengan siapa? Kenapa? Sebelumnya itu Rasulullah SAW itu pernah bertemu dengan Khadijah. Sebelumnya itu apa kata Rasulullah? Sebelumnya itu kata Rasulullah SAW, yang saya ingat kalimatnya itu, anti ayyimu Quraisy wa ana yatimu Quraisy. Aku ini siapa? Engkau ini adalah putrinya orang Quraisy, sementara aku ini adalah siapa? Yatimnya orang Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu menunjukkan Rasulullah memang kondisi lemah saat itu. Ya, kondisi lemah memang saat itu. Tapi Abu Thalib dengan kebesaran nasabnya, karena nasab yang bersambung langsung ke siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu cukup untuk menjadi apa? Cuma untuk menjadi apa? Menjadi kebanggaan bahwa kita ini adalah masing-masing nasab kita ini bersambung ke siapa? Nabi Ibrahim. Itu perhatikan bapak saya, mereka itu bukan gak ngaku, Nabi itu gak ngaku, bukan. Tapi mereka itu memang menyimpang di mana? Di peribadatan mereka menyimpang. Akhirnya Rasulullah SAW dibawa oleh pamannya, kemudian pamannya menjadi juru bicara waktu itu. Ini keponakan saya begini. Itu sekitar kalau tidak salah, kemudian dinikahkan oleh pamannya. Bahkan Nabi Muhammad itu mengeluarkan sekitar kalau tidak salah 50 unta kecil dan sekian puluh unta besar untuk menjadi tambahan mahar dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menikah di usia 25 tahun bersama siapa? Ibunda Khadijah, dan tinggal bersama siapa? Ibunda Khadijah sampai beliau berdia di usia 40 tahun diangkat sebagai Rasul. Dan wanita pertama kali yang beriman kepada Rasulullah itu adalah siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dan beliaulah yang membantu menolong dakwah Nabi Muhammad. Ya, tulang punggung dakwah itu memang bertumpu di kekayaan siapa? Khadijah. Maka itulah sebab kenapa ibunda Khadijah itu sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu tidak sempat berpikir tentang yang lainnya. Dan kenapa? Karena perjuangan besar ibunda Khadijah membantu dakwah di awal-awal peletakan batu pertama dakwah tauhid. Saat beliau Rasulullah SAW itu mendapatkan pertentangan yang keras luar biasa, maka Khadijah saat itu beliau itu berperan besar membantu dakwah suami Sallallahu alaihi wasallam. Ahada huwa nabiyyu. Itulah sedikit tentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu Nabi Muhammad. Ma'rifatu Nabi Sallallahu alaihi wasallam ay ma'rifah Rasulih Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifah yaitu ma'rifah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, ma'rifah terhadap Rasul Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yaitu ma'rifah apa? Allati tastalzimu qabul. Ini juga ma'rifah sama, yaitu apa? Menerima seluruh apa yang bawa Nabi Muhammad. Tidak ada terkecuali, mau kecil mau besarnya. Tayyib, yang sunnah muakkadahnya, yang sunnahnya, yang mustahabnya, yang wajibnya, semua diterima. Kalau itu datang dari siapa? Ini dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Qabul, menerima. Maja'a bihi, menerima apa-apa yang datang dengannya siapa?
Nabi Muhammad minal huda, dari petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Petunjuk agama itu seluruh konsekuensi dan yang terkandung di dalamnya diterima 100%. Itu qabul. Kemudian apa? Wa tasdiqahu fima akhbar, dan membenarkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima, pada perkara-perkara akhbar yang dia kabar. Ini ma'rifah terhadap Nabi Muhammad. Yang tidak seperti yang diklaim oleh sebagian orang, orang sufi. Ma'rifatu Nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad keluar dari kuburnya, keluar tangannya, menyalaminya. Kemudian bahwasanya ketika di mahallul qiyam, ketika pembacaan ini, pembacaan itu, hadir Nabi Muhammad. Itu ma'rifah. Ini bukan ma'rifah. Ini bukan ma'rifah. Itu tadi saya katakan nadratul tajalli. Ada mengatakan nadratul tajalli itu adalah nadrah, pandangan tajalli yang muncul, dan itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mencapai maqamnya. Bahwasanya dia melihat Nabi Muhammad dalam kondisi sadar. Ya, karena memang mazhab sufi itu memang membolehkan, membolehkan dari kemustahilan dilihatnya Nabi Muhammad setelah wafat secara sadar. Dia berlandaskan kepada dalil man ra'ani fil manam ra'ani yaqdatan. Siapa yang melihatku di tidurnya, maka dia melihatku dalam kondisi sadar. Dipotong, melihatku dalam kondisi apa? Sadar. Ini dalil bahwa memungkinkan dari kemustahilan dilihatnya Nabi Muhammad dari apa? Dari kondisi sadar. Itu dalil mereka. Padahal hadis ini sudah dijelaskan maknanya, bahwa siapa yang melihat Rasulullah di tidurnya itu sama seperti dia melihat Rasulullah kondisi sadar. Artinya asli itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah dipahami oleh mereka. Yang kudatan di situ memungkinkan Nabi Muhammad dilihat dalam kondisi sadar. Makanya seluruh para ulama sepakat tidak mungkinnya, mustahilnya dilihat Nabi Muhammad dalam kondisi sadar. Itu tidak mungkin. Ya, tetapi kalau mimpi itu sangat mungkin. Kalau mimpi itu sangat mungkin. Dan kalau itu benar, yang kita lihat dalam mimpi itu dengan sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu benar Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu la yatamatsalu bisyaitan, bahwasanya syaitan itu tidak bisa menyerupai diri itu. Tetapi kalau ngaku-ngaku bisa enggak? Bisa. Tapi menyerupai Nabi Muhammad itu tidak bisa. Syaitan itu dia diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan sebuah kemampuan untuk apa? Diberikan kemampuan untuk merubah diri dengan menjadi manusia, dengan menjadi pohon, menjadi apa? Dia diberikan kekuatan untuk itu berubah. Tetapi satu yang tidak bisa dilakukan, berubah seperti wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Karena Rasul itu maksum, terjaga, fisiknya terjaga, kehidupannya terjaga, semua terjaga. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ma'rifah. Itu bukan ma'rifah. Ya ma'rifah yang dimaksudkan di sini terhadap Nabi kita Nabi Muhammad, qabul, menerima syariat. Itu ma'rifah. Dia sampai kepada sebuah maqam bahwa dia terbebas dari apa? Terbebas dari syariat. Maka disebutkan bahwa ada seorang wali yang dia tidak terlihat sholat Jumat, padahal dia sholat Jumat. Ngarang-ngarang, mengada-ada, hal-hal yang tidak pernah kita dengar, hal-hal yang tidak pernah disebutkan dari zaman siapa? Para sahabat Rasulullah. Makanya nasihat ulama-ulama salaf dahulu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tokoh agama itu sesat? Ditanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Pastikan bahwa ucapan-ucapan yang dia keluarkan itu adalah ucapan-ucapan yang sebelumnya tidak pernah engkau dengar dari pendahulu. Tidak pernah diucapkan oleh sahabat, tidak pernah diucapkan oleh setelah sahabat. Asing, tiba-tiba ada orang berucap seperti itu, keyakinan seperti itu, banyak penglihatan seperti itu. Tidak pernah ada tuh di zaman Nabi Muhammad. Di zaman siapa? Di zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada orang tingkat walinya itu padahal dia sholat Jumat, tetapi dia tidak terlihat sholat Jumat. Katanya apa?
Oh dia nggak sholat Jumat di sini, sholat Jumatnya di tempat yang lain. Nah, apaan akidah-akidah seperti ini? Nanti kalau kita bilang begini, apa katanya? Ya karena kamu nggak yakin. Ya gimana kita yakin? Kamunya doang yang cerita, dia sendiri yang mengalami. Sementara yang namanya mukjizat, yang namanya apa? Karamatul wali, itu disaksikan oleh semua orang. Barakallahu fiik. Kita bukan nggak mengimani karamah. Mungkin nggak orang untuk terbang bisa terbang di udara? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau Allah Maha Kuasa. Tapi kalau lalu menjatuhkan seseorang dari kewajiban agama, lalu disebut itu karamah, itu karamah. Syaitan, ya. Dia lagi duduk-duduk, orang lagi Jumat. Bah, ayo kita Jumatan, bah. Oh enggak, saya lagi Jumatan di Makkah. Nah, itu istilah mereka itu mengada-ada. Jadi kamu itu kalau masih di fase syariat, nadrah kalian itu masih nadratul hissi, bahwa kalian itu belum masuk ke alam-alam maknawi, makanya kalian itu belum bisa melihat batinnya dari seorang wali. Kenapa? Batinnya wali itu bisa dilihat oleh batinnya wali, dan tidak akan pernah bisa dilihat batinnya syariat dengan batinnya siapa? Wali yang hakikat. Ini kan mengada-ada. Di mana kaidah-kaidah yang seperti ini? Oh ada dalam kitab, bakar aja kitabnya itu. Ya. Dulu guru kami Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, ada seorang guru debat sama Ustaz Yazid. Ya, dia bawa kitab. Sampai sebuah ucapan guru kami itu dalam sebuah dialog itu mengatakan apa? Kamu bakar itu kitab-kitab. Oh marah kan? Begitu dia pulang sampai ke rumah dia mikir tuh kalimat Ustaz, bakar kitab itu. Dia mikir gitu kan, dilihat lagi, dipaduin lagi. Memang semua kitab itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Jadi itu hanya permainan, permainan kekuatan logika. Kelompok-kelompok yang seperti ini itu kita wanti-wanti. Menjadikan seseorang bukan semangat sholat Jumat, menjadikan seseorang itu tidak semangat sholat Jumat. Menjadikan seseorang itu harusnya rajin datang sholat berjamaah ke masjid, menjadikan orang tidak rajin datang sholat berjamaah ke masjid. Ini kan ciri-ciri kalau dakwahnya tidak benar. Bagaimana lalu dia jualan istilah wali, istilah karamat, istilah karamat. Ya, itulah nanti istilahnya keluar dukun-dukun menjualkan agama. Dan memang itu lumrah dari sisi mereka itu hal-hal yang seperti itu, yang aneh-aneh begitu. Makanya mereka itu paling nggak suka sama mazhabnya Hambali, karena memang dari dulu mazhab Hambali itu nggak suka sama yang aneh-aneh, nggak suka sama yang aneh-aneh. Barakallahu fiik. Baik, itu ma'rifat kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Qabul, menerima syariat. Kemudian tasdiqah, membenarkan. Setelah menerima, benarkan. Wa imtithala amrahu fima amr. Kemudian ketiga, melakukan perintahnya pada perkara-perkara yang beliau perintahkan. Baik, melakukan perintah-perintah yang beliau perintahkan, itu yang ketiga. Kemudian wajtina mana anhu wasajah, yaitu menjauhi apa yang beliau larang. Wa tahkim, kemudian berhukum. Ada berapa? 5. Qabul, kemudian apa? Setelah qabul yaitu apa? Tasdiq, membenarkan. Setelah membenarkan, mematuhi perintah, menjauhi larangan. Kemudian kelima, tahkim, berhukum. Sama seperti ma'rifatullah bil qalbi, bil lisan, bil qalbi. Kemudian qabul, kemudian al-inqiyad, tahkim, sama. 5 hal harus dipenuhi dalam ma'rifatullah wa ma'rifatuna Nabi Muhammad. Dan maqamat yang paling tinggi dari ma'rifah ini apa? Berhukum dengan hukumnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau 1000 kali Anda mengatakan diri sebagai wali, tetapi tidak menjadikan
referensi utamanya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, laisu biwajib. Mereka ini bukan apa? Mereka ini bukan wali. Barakallahu fi. Nah, ini yang kita sebut dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau Syekhna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukil beberapa ayat yang untuk menguatkan tentang materi ini. Di antaranya beliau menukil surah An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidaklah terhadap Tuhan wahai Muhammad la yu'minun, mereka beriman, tidak beriman mereka. Tidak beriman kepada Tuhan wahai Muhammad, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai sampai menjadikanmu sebagai pemutus perkara fima, dalam perkara-perkara syajara yang ia perselisihkan atau yang diperselisihkan bainahum, di antara mereka. Kemudian la yajidu, mereka tidak mendapati fi anfusihim, pada jiwa-jiwa mereka itu apa? Harajan, rasa sesak. Ketika sudah diputuskan oleh Rasulullah haram, enggak ada sesak. Ketika diputuskan oleh Rasulullah boleh, tidak ada sesak. Jadi itu hatinya lapang. Setelah menjadikan Nabi Muhammad sebagai referensi hukum, setelahnya itu dia menerima hukum itu dengan lapang dan karena memang berat Bapak saya. Berat memang. Ketika kita memepet diri dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu, maka apa? Kehidupan kita itu akan banyak apa? Dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Terutama ibu-ibu yang tadinya biasa mungkin rambutnya itu enggak ketutup, seperti apa? Apa yang saya istilahkan? Seperti kalau sapu hijau gitu kan, kena angin gitu kan, cantiknya Masya Allah. Diwarnain cat merah, diwarnain cat biru, ditambah lagi dengan pakai baju. Wow, baju wow. Kemudian di bawahnya pakai celana. Wow, juga wow celana. Begitu datang syariat, beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian beriman dengan syariat Nabi Muhammad, terbatasi gak hidupnya? Berat. Alhamdulillah kita di berapa nunggal itu di fikih ibu-ibu itu kita sudah sampai di fikih pakaian. Banyak memang nggak mengerti tentang pakaian. Kita datangkan dalil-dalil bahwasanya begini dulu pakaian wanita-wanita muslimah dahulu. Mereka itu memakai pakaian warna hijau, mereka itu memakai warna kuning juga dipakai yang ada seratnya. Tetapi warna yang paling mereka sukai wanita muslimah di zaman apa? Warna hitam. Nggak pernah dengar warna hitam. Ustadznya juga nggak pernah ngajarin, kiainya juga nggak pernah nyentuh soal-soal seperti itu. Akhirnya apa? Orang awam yang ngaji setiap hari itu akhirnya melihat aneh orang yang berbaju apa ini? Padahal dulu itu bajunya istri-istri Nabi Muhammad. Istri-istri Nabi Muhammad SAW pakai cadar atau bukan? Pakai penutup wajah istri-istri Nabi Muhammad. Semua riwayat itu datang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi Muhammad itu apa? Menutup wajah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau tertinggal rombongan, ketika terjadi kasus haditsul ifk, ketika beliau apa? Dituduh. Ketika beliau ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal rombongan, beliau didapati sedang apa? Sedang berada di tanah, kemudian dilihatnya apa? Pakaian yang hitam, gelap. Karena mungkin dulunya bahwa beliau ini dikenal memang, maka orang yang melihat pada waktu sahabat yang membawa ibunda Aisyah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini siapa? Istrinya Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa ibunda Aisyah ketika waktu itu didapati itu langsung berdiri, tutup semua wajah. Dan itu hitam, menunjukkan bahwa pakaian istri Nabi Muhammad itu bisyah, kuning atau hitam. Tetapi juga pernah ibunda Aisyah pernah memakai pakaian yang juga warna kuning. Itu kan hal-hal yang tersembunyi memang di kalangan umum awam. Akhirnya apa? Nuduhnya enggak. Akhirnya kepada wanita-wanita kita yang mengenakan warna hitam. Ini kelompok mana? Ini kelompok apa? Kajian di mana? Karena itu tadi masalahnya tokoh itu enggak pernah ngajarin. Tetapi ada satu lagi mengatakan yang berat di Ustaz, jangan berat. Tapi tidak berat bagi orang yang sudah pergi. Tidak berat bagi orang yang sampai ke makom
ma'rifah. Makanya ibu yang sudah merasakan diri mudah untuk menutup auratnya, itulah maqam apa? Maqam ma'rifah. Bagaimana ceritanya ibu-ibu yang enggak pakai jilbab, yang enggak nutup aurat, terus dibilang apa? Oh, waliyul majzub, maqam ma'rifah. Bagaimana ceritanya? Orang enggak nutup aurat, kalau mengatakan apa? Maqamnya maqam ma'rifah. Masih muda, cuma pakai cepuk-cepuk. Apa cepuk itu? Cuma pakai selendang itu ditaruh di sini. Ma'rifah. Ya ma'rifah. Kita ini mengikuti istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak yang kita perlukan di internal umat Islam, dan ini jauh lebih sulit daripada kita melawan musuh. Ini jauh lebih sulit daripada kita melawan perang orang kafir. Orang kafir itu jelas musuh, tapi masalahnya sekarang yang kita benahi siapa? Umat Islam. Itu berat memang. Ketika mempresisi diri, ya, dengan apa? Dengan sunnah Nabi Muhammad. Wa qala ta'ala di dalam surat yang lain, surat An-Nur 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya tidaklah ada perkataan orang beriman apabila ia atau mereka dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum, menjadikan hukum di antara mereka. Yaqulu sami'na wa ata'na. Hendaknya mereka berkata apa? Kami dengar dan kami taat. Itu orang beriman. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka jika kalian berdebat dalam satu perkara, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. Silakan. Fa in tanaza'tum, silakan kalian berdebat, silakan kalian berselisih. Wallahu fi. Tetapi jangan lupa ayat selanjutnya, farudduhu ila Allah wa Rasul. Itu ayat selanjutnya. Silakan kalian berdebat, boleh. Kalian khilafiyah, boleh. Tafadhol. Yang bilang 11 tafadhol, bilang 23 tafadhol. Baik, yang bilang ada tafadhol, yang bilang tidak ada apa? Tafadhol. Enggak ada masalah, muskil. Tetapi yang menjadi muskilahnya itu apa? Tendensi kalian berbeda pendapat itu apa? Motivasi kalian berbeda pendapat itu apa? Apakah motivasi kalian berbeda pendapat itu adalah untuk menghanguskan, memberanguskan yang berbeda dengan kalian itu tercela? Apakah motivasi kalian itu berbeda untuk eksistensi diri, kelompok, organisasi dan yang lainnya, jamaah? Dan ini tercela. Berbeda pendapat itu bukan tercela. Betul berbeda, tetapi tendensi kita berbeda itu perlu diperbaiki. Karena kalau tendensi perbedaan pendapat itu dibangun di atas pemahaman bahwa kita ingin sama-sama untuk mencari mana yang benar dan yang salah, akan ketemu nanti. Baik, akan ketemu. Kalau tendensi kita berbeda pendapat itu adalah untuk mencari yang paling sesuai, yang paling cocok, yang paling apa? Yang paling dekat terhadap sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini yang bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tendensi kita berbeda seperti itu, bagus nggak? Bagus, silakan. Yang mau bilang 11, yang mau bilang 23, tapi tendensi kita itu bebaskan diri dulu dari tendensi eksistensi kelompok. Ya antum juga, yang kita mungkin 11, tinggalkan dulu eksistensi kelompok. Ingin jadi imam di situ, ingin jadi makmum di situ, supaya di masjid itu 11 lama-lamanya, tinggalkan itu dulu. Yang 23 juga tinggalkan. Kamu ingin eksistensi di situ, ingin jadi tokoh di situ, biar diundang tahlil, biar jadi kiai begitu, tinggalkan dulu eksistensi itu. Tendensi itu tinggalkan. Tendensi kita berbeda pendapat apa? Kita mencari yang paling dekat kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kalau ini tendensi kita baik, insyaallah. Ini bisa meminimalisir apa? Perpecahan di tengah umat Islam. Dan bisa semakin mendekatkan diri kepada persatuan. Silakan. Yang mengatakan boleh jenggot itu dibiarkan, yang mengatakan sunnah, yang mengatakan wajib, yang mengatakan boleh dicukur, yang mengatakan tidak boleh dicukur, silakan, tidak masalah. Baik, tinggal nanti apa? Tendensi kita berbeda pendapat. Itu apa? Mencari sesuatu yang paling dekat kepada sunnah.
Karena nanti akan ketemu antara yang mengatakan sunnah, antara yang mengatakan wajib, antara yang mengatakan boleh, antara yang mengatakan tidak boleh. Kalau tendensinya itu adalah paling dekat kepada sunnah Rasulullah berjenggot atau tidak, putus gak perkara? Baik. Berbeda pendapat misalkan setelah sholat jamaah, zikirnya jamaah, tafadhol. Kalian yang mungkin ada ijtihad bahwasanya boleh untuk melakukan zikir jamaah dipimpin, kamu itu pendapat. Itu pendapat kalian. Tetapi perbedaan ini harus dibangun di atas apa? Tendensi yang murni mendekatkan diri kepada pendapat paling dekat terhadap sunnah. Antara yang mengatakan ada, antara yang mengatakan tidak ada. Padahal kita sepakat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memimpin zikir jamaah setelah sholat 5 waktu. Sepakat atau tidak kita itu? Ada nggak yang bisa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah memimpin tahlil habis sholat jamaah? Kita kan sepakat di situ. Baik. Nah kalau begini tendensi kita berbeda pendapat, insya Allah bagus, cepat ketemunya, titik temunya. Atau paling tidak apa? Kalau memang nggak mau ikut kepada orang gengsi untuk mengatakan dirinya salah karena sudah gedung mengatakan begitu, paling tidak apa? Engkau akui eksistensi pendapat orang lain, bahwasanya itu pun diakomodir oleh dari barakallahu. Tapi ini bukan untuk siapa dan bukan untuk siapa. Kita juga pun ini masuk dalam nasihat. Jadi kita juga dengan keras-keras tanpa mau mendengar dari orang lain. Jadi barakallahu. Cakep tuh kalau kita sering dengar itu cakep. Ketika para ulama itu berbeda pendapat masalah ayat, kita tutup dengan ini. Sudah jam berapa? 1:30, masih panjang. Kita selesai jam 11. Ya. Ketika para ulama itu berbeda pendapat masalah ayat, hukum air sedikit yang dijatuhi oleh najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, boleh dipakai bersuci atau tidak? Seperti misalkan air akuarium misalkan, atau air gelas ini misalkan, kemudian cicak, kemudian menjatuhkan kotoran yang tak air sedikit, boleh saya pakai bersuci atau tidak? Boleh dipakai bersuci atau tidak? Kalau Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh. Imam-imam yang lain mengatakan seperti Imam Ahmad, Al-Qasim, bahkan ini juga oleh imam-imam yang lain, Imam Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa itu dia tetap suci selama sifatnya tidak berubah. Kalaupun najis ya jatuh, selama 3 sifatnya tidak berubah, bau, rasa, kemudian warna tidak berubah. Berbeda tapi kalau sedikit tak langsung hitam sama tai cicak misalnya, ya khalas berarti tidak suci. Tak antum cium aromanya, wah aroma apa? Tai cicak. Tak antum rasa apa? Tai cicak. Ya udah berarti itu najis. Barakallahu. Selama tidak berubah sifatnya itu apa? Ya itu dalilnya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu hukum asalnya suci. Dia tidak bisa dinajisi oleh apapun itu. Lalu dari mana dalil tentang berubahnya sifat menjadi najis? Ijma' para ulama. Kalau air itu sudah berubah salah satu dari 3 sifat, berarti air najis. Yang dijatuhi oleh najis maksudnya. Dijatuhi oleh najis. Itu ijma'. Tetapi hadis mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Dan juga hadis menunjukkan bahwa hadis qaul al-a'rab. Hadis qaul al-a'rab. Isyuk hadis qaul al-a'rab. Ya hadis qaul al-a'rab. Kencingnya orang Arab Badui di masjid. Rasulullah SAW membawa 1 timba air. Sedikit atau banyak? Sedikit. Dituangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituangkan oleh Rasulullah, dihadirkan oleh Rasulullah. Bersihkan tempat itu. Ini menunjukkan bahwa air sedikit itu tidak diberikan dampak oleh masuk dari akal. Imam Syafi'i tidak menerima. Imam Syafi'i mengatakan harus mencapai air apa? 2 gol. Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air itu sudah mencapai 2 qullah, maka tidak mengandung khabath. Lalu bagaimana engkau melihat dalil ini wahai imam? Ini diskusi para imam. Gak apa-apa. Baik, tetapi tendensi berbeda pendapatnya para ulama itu berbeda dengan tendensi kita. Mereka itu mendekatkan diri kepada isu dan dalil. Sementara
Sementara kita itu berbeda pendapat, tendensinya apa? Untuk menunjukkan eksistensi organisasi. Ini kan terjadinya di situ. Apa kata Imam Syafi'i? Oh beda. Untuk kasus hadis baul al-Arabi itu bukan begitu kasusnya. Gimana? Kata saya Pak Ahmad kan sendiri. Gimana kalau begitu guru? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau hadis baul al-Arabi itu dari air dialiri ke najis. Yang saya maksud itu najis jatuh ke air, beda dari air jatuh ke najis. Kata siapa? Imam Syafi'i. Kalau najis jatuh ke air, ini memberikan dampak. Tetapi kalau air yang jatuh ke najis itu tidak memberikan dampak. Tuh, kata Imam siapa? Imam Syafi'i. Rahimahullah. Dibedakan sama imam. Tapi kata Imam Sholani agak sedikit rada tidak sesuai akal sih, mustahil bisa dibedakan antara air yang jatuh ke najis sama najis yang jatuh ke air. Makanya kalau mazhabnya Imam Sholani itu mazhabnya Imam Ahmad, bahwa hukum asal air itu suci selama dia tidak berubah salah satu sifatnya dengan najis, boleh dipakai untuk bersuci. Makanya kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak sah kalau sudah air sedikit jatuh najis, itu tidak sah. Tidak sah dipakai untuk apa? Bersuci. Karena kemungkinan dia untuk mengandung najis itu sangat besar. Kecuali kalau air itu benar-benar air yang tidak pernah disentuh, tidak pernah dipakai. Ya, makanya itu ditumpah. Karena saking hati-hatinya, Syafi'i itu memang dikenal orang yang sangat hati-hati dalam masalah air. Karena ini menyangkut tentang sah tidak sahnya wudu. Kalau air yang antum pakai itu enggak hati-hati, itu bisa berdampak kemana-mana. Kalau air yang antum pakai enggak sah dipakai untuk berwudu, ya sudah berwudu antum enggak sah, sholat antum juga tidak sah. Makanya hati-hati, tetap kita harus memilih pada status yang kita paling yakini bahwasanya air itu statusnya bersih, boleh dipakai untuk bersuci. Tapi pembicaraan di kalangan para ulama fikih, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan. Inilah mereka. Tendensi mereka berbeda pendapat itu tidak pernah ada ditunggangi dengan kepentingan pribadi. Ya, semoga itu bisa kita amalkan. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Islam dengan dua makna. Islam secara makna umum dan Islam secara makna khusus. Makna umum ta'abbud. Makna umum Islam itu maknanya apa? Ta'abbud, penyembahan diri kepada Allah, itu namanya Islam. Berarti semua nabi dan rasul agamanya dulu apa? Islam. Agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Agama Nabi Musa apa? Islam. Nabi Isa apa? Islam, menyembah kepada Allah. Itu makna secara umum. Makanya itulah kenapa sebagian ulama tidak setuju dengan istilah apa? Yahudi dan Nasara. Makanya kata para ulama, Yahudi ini bukan agama, tetapi dia adalah dulu satu kelompok yang dibangkang kepada siapa? Nabi Musa. Sementara Nasara itu adalah satu kelompok yang membangkang kepada siapa? Isa. Karena yang disepakati agama seluruh para nabi itu disebut apa? Islam. Tetapi Syekhna Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membenarkan bahwa agama dulu namanya apa? Yahudi. Agama dulu namanya apa? Nasara. Kalau Yahudi Muslim di zaman Musa. Orang-orang Yahudi dulu Muslim di zaman Nabi siapa? Musa. Orang Nasara Muslim di zaman Nabi Isa. Berbeda setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka agama ini menjadi agama khusus dengan nama Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laukana Musa hayyan baina adhhurikum." Kalau sekiranya Musa itu masih hidup di belakang punuk-punuk kalian, atau hidup bersama kita, apa kata Rasulullah? Mahalalah illa an yattabi'a. Tidak halal untuknya kecuali untuk mengikuti siapa saja. Karena agama Nabi Musa sudah dihapus dengan turunnya Islam. Agama Nabi Isa sudah dihapus dengan turunnya Islam. Barakallahu. Nah, sementara Islam dalam makna umum apa itu? Menyembah. Dan seluruh agama para nabi dan rasul memerintah kepada menyembah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Itu semua dakwah para nabi dan rasul menyembah kepada Allah. Baik, maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan di dalam doa Rabbana waj'alna muslimin. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami, Nabi Ibrahim dengan siapa?
Ismail, Muslimain, ayat yang membuat Syekh Bin Baz menangis rahimahullah. Seorang yang memiliki jasa luar biasa membangun Ka'bah, fondasinya siapa? Ibrahim dan Ismail. Tetapi beliau tetap berdoa seperti doa-doa orang meminta, seperti pertolongan kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Baik, Rabbana waj'alna muslimain, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua apa? Muslim. Berarti Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Secara makna definisi ummatan muslimatan lah. Umat muslimah. Muslim lah kepada Muslim di sini apa? Berserah diri. Ta'abbudillah, baik tadallul lillah. Inilah makna Islam secara umum. Adapun secara khusus, itulah agama yang menjadi agama khusus, diturunkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ayat inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah al-Islam, hanyalah agama Islam. Hanyalah agama Islam. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Bil adillah jumlah jar wal majrur. Jumlah jar wal majrur. Al-ba' harfu jar mabni. Al-adillah majrur biharf ba. Wal jumlah baina jar wal majrur muta'alliq bi kalimat ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiy wa ma'rifatun dinil Islam. Kalau kita perhatikan bil adillah itu jar majrur. Maka jumlah jar majrur ini adalah kalimat atau jumlah yang memiliki terhubung, ya, muta'alliq, tergantung dengan kalimat sebelumnya. Berarti kalau kita katakan apa? Ma'rifatullah bil adillah, ma'rifatun nabi bil adillah, ma'rifatun dinil Islam bil adillah. Apa maknanya di sini Bapak Said? Bahwasanya di antara salah satu ciri khas karakter dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab itu selalu mengajarkan murid-murid itu berdasarkan dan tidak pernah berdasarkan ucapan beliau, pendapat beliau, selalu mengarahkan pengikut dan murid-muridnya itu untuk berdalil bil adillah. Nanti kita akan sebutkan secara luas rinci lagi dalil yang dimaksudkan apa penjelasannya terkait dengan ilmu bagaimana, insyaallah di pertemuan berikutnya. Tetapi itu yang bisa kita tangkap, bagaimana juhudnya beliau, usaha kerasnya beliau untuk apa? Untuk mendidik umat bahwa hendaknya umat ini selalu berdasarkan dalil. Silakan taklid, tetapi taklidnya apa? Dalil. Silakan ikut, tetapi yang diikuti apa? Dalil. Walaupun semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan bisa menjadi pembimbing kita dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada? Oh, ada. Ana mau tanya derajat hadis pendeta Bukhari, karena ada beberapa informasi masih diperselisihkan derajat. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik. Hadis ini juga dibenarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nanti bisa rujuk ke kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, ya, yaitu Urjuzah Al-Mi'iyah, yaitu rekaman atau rekam jejak sun sirah, ya, dalam bentuk 100 bait syair. Itu dijelaskan. Dan ini juga dikuatkan juga oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tapi memang ada yang mendhaifkan riwayat ini, memang ada yang mendhaifkan riwayat ini. Tetapi wallahu a'lam, itu yang saya baca dan itu saya dalami dari pendapat para ulama. Dan ini juga kalau tidak salah oleh ustaznya Ustaz Firanda Dirja di website beliau di Sirah. Ini beliau Sirah ini menunjukkan bahwa beliau juga setuju dengan hasannya hadis ini, sambil menukil dari ucapan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, pembicaraan hadis tidak bisa saya
tidak bisa saya tidak bisa saya katakan di sini. Insya Allah nanti kita bisa sebutkan di lain waktu. Wallahu a'lam. Besok nanti kalau antum ada waktu, itu ada website video itu ada tentang sejarah. Itu bagus, itu sejarahnya bagus. Mulai dari ini dirun oleh beliau. Salah satu referensi saya suka ya baca tulisan beliau itu, insya Allah, terutama dalam sejarah. Dan itu dirukir oleh beliau tentang kisah ini. Jadi bisa kembali ke situ. Biasakan membaca, banyak membaca, insya Allah informasi yang kita terima semakin banyak. Barakallahu. Ada lagi? Foto? Dan kalau tidak ada, kita cukupkan. Yang hadir, saya berdoa dari sini semoga kita terus diberikan kesehatan, diberikan afiat, juga ibu-ibu saya yang ada di belakang, semoga terus dibimbing, dilimpahkan taufik, dilimpahkan hidayah, maunah, pertolongan, semuanya. Mudah-mudahan kelapangan hati, kelapangan waktu, kelapangan rezeki. Semoga dari karunia-karunia itu kita bisa berjumpa kembali nanti di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Dari kawan qadir alaihi. Kita berdoa sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.